Kita akan berdoa. Segala hormat dan puji kembali kami persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada oleh firman-Nya. Yang sebentar lagi firman-Mu akan kami dengarkan. Ajarkan kami selalu dengar-dengaran, merendahkan diri, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Cucu kami Kev yang sakit, hingga orang tuanya tidak bisa ibadah bersama-sama. Engkau jamah dan sembuhkan dari kuasa-Mu. Juga Bu Sadari, dari Esti yang kurang sehat, ya yang kurang sehat, semuanya kami doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Darah Timotius dan istri dalam perjalanan pergi ke suatu tempat, mari Engkau jaga, Engkau lindungi dalam perjalanannya. Apa yang diperlukan, yang dituju, kiranya Tuhan selalu melindungi. Terima kasih, firman-Mu akan kami sampaikan. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan, membaca firman Allah. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yosua, pasal yang ketiga. Kita baca ayat 15 sampai 17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya. Ini bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, 2 kali penyeberangan ya. Penyeberangan yang akhir, penyeberangan yang pertama dengan cara yang berbeda. Penyeberangan yang pertama membelah laut, tapi penyeberangan yang kedua membendung sungai yang mengalir, yang bisa menghanyutkan, yang bisa membawa malapetaka. Di sini ada satu perbedaan, tapi perbedaan yang berkembang, bukan perbedaan yang bertentangan, perbedaan yang berkembang mencapai kepada kebenaran Tuhan. Yang pertama adalah ketika Musa menyeberang laut karena jeritan bangsa Israel yang dikejar oleh Firaun, yang semula melepaskan, tapi akhirnya ingin ditarik kembali. Ini gambaran kehidupan kita berbuat dosa, sudah dilepaskan dari karakter, tapi mau ditarik kembali untuk berkarakter seperti semula. Ini maunya Firaun. Mari dibaca saja Keluaran 14 ayat 21 sampai 27. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 27. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut
dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ya, ini sejarah yang mengandung pengajaran bagi saudara-saudara atau pelajaran bagi saudara-saudara. Tadi saya katakan ketika orang Israel keluar dari Mesir karena ada tanda darah, tanda Paskah, maka kematian anak sulung di Mesir, semua anak sulung manusia maupun hewan, semua mati. Maka Raja Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir untuk apa? Untuk menerima janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Firaun tidak rela ya, karena dia kehilangan tenaga untuk kerja paksa, bangsa Israel dikerja paksakan oleh Raja Firaun, mengejar, akhirnya berhadapan dengan jalan yang buntu yaitu laut. Tapi firman Allah kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu." Diangkatlah tongkat, laut terbelah, orang Israel bisa menyeberang. Orang Firaun yang mengejar, angkatlah tongkatmu, diangkat, dan laut kembali, semua orang Mesir binasa. Ini supaya kita mengerti bahwa kalau kita sudah bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita, memimpin pujian, bersukacita, jadi anggota sangkur, bersukacita khotbah, ingat bahwa Firaun mau kembali menangkapnya. Kita sudah luar biasa, saudara. Wah, memuji Tuhan dengan hotnya, khotbah dengan hotnya. Tapi jangan dikira itu sudah selesai, tidak. Namun oleh pertolongan Tuhan, tangan Musa yang diangkat, itu gambaran salib memberikan pertolongan bagi yang mengerti, tapi membuat binasa bagi yang tidak mengerti. Pertolongan bagi Israel, binasa bagi Firaun. Pengajaran salib jadi kebodohan bagi yang binasa, tapi bagi yang diselamatkan, ajaran salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Masih dalam perjalanan di padang gurun, banyak yang jatuh, bahkan mati di padang gurun karena ulah mereka mulai jenuh firman Allah, jenuh kepada Allah, jenuh kepada hamba Allah. Luar biasa, saudara. Mereka mati di pagut ular. Tetapi yang namanya umat Tuhan, kalau berseru, berteriak, menyadari kesalahan, masih ada pertolongan. Masih ada. Sampai hari ini
masih ada pertolongan. Jika saudara sadar, merendahkan diri, berteriak minta tolong pada Tuhan, Tuhan menolong. Tapi kalau mengeraskan hati, wah, tidak mau, ya binasa. Seperti terjadinya kebinasaan Firaun dengan bangsa Israel serta keretanya. Ini gambar kehidupan kita yang tidak menghargai ajaran salib menjadi kebodohan. Itu binasa. Tetapi yang ajaran salib merupakan satu hikmat dan kekuatan Allah menjadikan kita selamat. Ini perlu kita memahami firman Allah. Ayo kita baca Yohanes 3 ayat 14. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Mati di atas kayu salib perlu dihormati. Perjalanan menuju ke negeri yang dijanjikan ini memang membutuhkan satu pemahaman firman. Karena apa? Karena Musa naik ke gunung untuk mendapatkan firman Allah yang ditulis dalam 2 loh batu untuk memimpin bangsa Israel. Untuk mengerti firman Allah. Dan saudara sudah tahu bahwa 2 loh batu itu disimpan di dalam tabut. Di dalam tabut itu dalam peti yang disalut emas, di dalam dan di luar emas. Kalau di dalam tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri dan Tuhan. Tapi kalau di luar semua orang melihat. Bahkan ketika mau menyeberang sungai Yordan tidak menggunakan salib lagi. Tidak menggunakan tongkat Musa, tetapi menggunakan tabut yang diusung. Tabut yang dipikul oleh imam-imam. Ini artinya, saudara-saudara, perjalanan kita harus lebih maju, lebih meningkat, itu memahami pengajaran firman tentang penyucian, tentang pengudusan. Tidak boleh kita hanya mengingat Mesir saja, mengingat kemewahan dunia saja, mengingat sesuatu yang akan binasa. Tidak boleh. Kita harus memandang ke depan dengan jarak 2000 hasta. Bangsa Israel memandang tabut yang diusung oleh imam-imam. Ketika imam-imam menginjakkan kaki di tengah-tengah laut, maka terbendunglah tengah-tengah sungai, maka terbendunglah sungai Yordan. Artinya saya dan saudara sekarang yang paling dahsyat adalah menghadapi dahsyatnya, derasnya pengaruh dunia. Ini luar biasa, saudara. Kalau saya dan saudara tidak hidup di dalam pengajaran penyucian, pasti hanyut. Sungai tidak akan terbendung, sungai tidak akan terbelah. Bagaimanapun juga karakter daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Saudara-saudara harus paham, harus tahu, harus mau belajar. Setelah mengerti apa yang harus dididik, diajarkan oleh Tuhan, harus kita laksanakan. Saya belajar pada firman Allah, saya bersyukur, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Pikiran saya satu sekarang, hanya ingin hidup kudus, disalut emas di dalam. Saya tahu dan Tuhan tahu, di luar, orang luar melihat. Tingkah laku saya, perbuatan saya, apakah saya tertarik kepada Mesir lagi atau saya tertarik kepada tanah yang dijanjikan? Ini Tuhan yang tahu dan orang melihat. Adakah saya punya pendirian, punya prinsip berbicara tentang keselamatan jiwa, atau saya menjadi orang yang tidak punya pendirian,
Ini orang melihat dan Tuhan tahu. Di sini menentukan untuk nanti sungai itu terbendung. Tidak menghanyutkan saya, tidak menghanyutkan saudara, tetapi saya dan saudara bisa masuk menerima atau memiliki negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini janji secara badani. Tetapi janji secara rohani adalah saya dan saudara harus benar-benar menghargai korban Kristus untuk mencapai, menghargai salib Kristus untuk mencapai gereja yang sempurna. Tanpa itu tidak bisa. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kecuali lewat gereja yang disempurnakan oleh Tuhan. Itu kerinduan saya siang dan malam. Dan saya merindu menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga saya. Menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. Saya jangan hanya mengajar, tapi saya menjadi teladan bagi jemaat. Tapi kalau tidak, jemaat akan bingung. Hingga masing-masing mereka hanya mengikuti kata orang, suara orang banyak, diikuti, tidak punya pendirian seperti Daniel. Daniel tidak mendengarkan suara apa-apa, karena dikatakan kalau hari ini ada yang menyembah Allahnya, harus ditangkap, dimasukkan kandang singa yang dibuat lapar. Tapi karena Daniel hidup dalam roh, singa tidak bisa menelan Daniel karena Daniel hidup dalam roh. Kalau hidup dalam daging pasti diterkam. Ini artinya saja saudara ini, kalau kita membesar-besarkan keinginan daging dan hawa nafsu, lambat atau cepat akan diterkam oleh iblis yang seperti singa mengaum-ngaum. Yang tadinya setia, tadinya hebat, mulai merosot, bukan mustahil, nanti hilang. Bukan menakut-nakuti, tapi supaya kita hormat kepada pengajaran firman yang benar. Kita baca Yohanes 2, 19 sampai 21. Yohanes 2, ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam 3 hari kematian dan kebangkitan, aku akan mendirikannya kembali rumah yang sudah dirobohkan itu terus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini tubuhnya, tubuh Kristus itu gereja sempurna lewat kematian dan kebangkitan. Seperti bangsa Israel lewat pengajaran salib, lewat Paskah bisa lepas, dikejar kembali, lewat memandang ular tembaga bisa hidup, dan setelah menyeberang sungai Yordan bukan dengan salib, tetapi dengan pengajaran sempurna. Pengajaran sempurna kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus tidak ada di dalam kubur lagi, tetapi dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini membentuk tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuhnya. Bait Allah, di bait Allah yang dibangun oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Kalau saya dan saudara kurang memahami, hingga kata orang yang penting percaya, yang penting ikut Tuhan dan lain sebagainya, ini kata orang membuat kemudahan-kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi kerajaan surga itu jalannya sangat sempit, saudara. Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari Tuhan, tidak bisa. Banyak orang yang tadinya seperti luar biasa, tapi terjadi kemerosotan. Karena mulai ditarik, akan ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum. Siapapun yang bertahan dalam karakter daging,
tidak akan tahan. Lambat atau cepat, pasti diterkam oleh singa. Karena singa makanannya daging, pasti diterkam. Tunggu saja kalau saudara nanti diterkam oleh singa, jangan menyalahkan siapa-siapa, salahmu sendiri. Firman sudah mengajarkan, saya dan saudara harus menjadi bait Allah, jadi tubuh yang dibangun oleh kematian dan kebangkitan. Yesus bukan berwujud daging lagi, tapi sudah berwujud roh, kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Saya dan saudara menjadi anak janji, bukan mewarisi perkara dunia, tetapi perkara surga. Ibrani yang ke-12, ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi kita harus sampai sasaran, berlomba harus sampai garis finish dan menang. Menang dengan singa, menang dengan godaan, menang dengan gangguan, bukan terseret sana, terseret sini, ikut sana, ikut sini. Jangan harap saudara bisa bertahan. Kalau tidak sadar dan tidak bertobat. Teruskan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Membawa kita kepada kesempurnaan. Tabut disalut emas luar dan dalam. Semua emas, tidak kelihatan kayunya. Saya dan saudara bisa kudus sama seperti dia kudus, yang tidak mungkin ditelan oleh singa. Tidak mungkin. Teruskan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang sekarang duduk. Dia sudah kembali roh. Bukan manusia lagi. Manusianya sudah disalib. Mati di atas kayu salib. Tapi dikubur, di dalam kubur tidak ada tulang belulang. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Ini harus paham. Kalau tidak paham, saudaranya belajar para manusia yang menarik daging, bukan menarik hati. Jadi gampang membuat kesimpulan ini itu. Tidak bisa. Saya dan harus benar-benar belajar kepada firman Allah. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir tidak selalu dengan tongkat menyeberang itu, tetapi di tengah perjalanan lewat ular tembaga yang dinaikkan karena mereka melawan hamba Allah, melawan Musa, melawan Allah, dipagut ular mati. Siapa yang dipagut ular dan memandang salib, dia diselamatkan. Terus bukan tongkat yang diangkat oleh Musa, tetapi tabut yang diusung. Jadi saudara-saudara ini penghalang untuk masuk negeri yang dijanjikan, yaitu sungai Yordan. Saudara-saudara, penghalang untuk masuk dalam kerajaan surga adalah karakter daging. Jangan bangga kalau secara manusia sudah diberkati luar biasa, boleh mengucap syukur kalau saudara bisa menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau untuk melampiaskan hawa nafsu, jangan bangga. Itu merupakan satu pembatas yang nanti akan dihanyutkan oleh derasnya dosa. Akan ditelan oleh auman singa yang luar biasa. Singa mengaum-ngaum luar biasa. Oleh sebab itu hanya salib yang membawa kepada penuntunan, kepada kesempurnaan. Jadi kalau saja menghargai salib, harus menghargai firman pengajaran.
yang punya pola jelas. Bukan hanya sekedar punya pola yang jelas, yang kita percayai, yang kita pelajari. Tuhan memimpin bangsa Israel. Dia kalau turun di atas tutupan grafirat, bangsa Israel berkemah dan beribadah. Tetapi kalau dia naik, merupakan satu penuntun. Jika malam menjadi tiang api, kalau siang menjadi tiang awan. Itu penuntunan Tuhan. Tidak bisa menggunakan cara sendiri. Mengingat Mesir, mengingat si A, mengingat si B. Wah, saya sudah berkaca pada firman. Apakah sudah hidup sesuai dengan firman, atau hanya mengikuti maunya sendiri? Saudara yang tahu. Saudara harus belajar. Kalau tidak belajar, sia-sia pengikutan kita. Sia-sia saya jadi pendeta. Sia-sia saya melayani, saudara. Kalau saya tidak mengikuti ajaran Tuhan yang membawa kita kepada janji Tuhan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saya tambah satu ayat. Jadi Yesus ini keturunan Yehuda, bukan Lewi. Tapi dia dipanggil untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan manusia yang sangat kontras dengan pemikiran manusia. Menurut peraturan Melkisedek, dia keturunan Yehuda masuk ruangan Maha Kudus harus dihukum mati, dan dia rela mati. Dan ketika mati, saudara, ada satu kejadian yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, kejadian yang luar biasa, ada gempa bumi yang menakjubkan, menakutkan, dan terjadilah perobekan tirai. Perobekan tirai ini artinya kita akan masuk dalam kesempurnaan. Hingga mengasihi Tuhan itu bukan bergantung kepada manusia siapapun. Kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, saya datang kepada Tuhan. Tidak peduli malam minggu, tidak peduli malam apa saja. Teman saya yang sudah mengikuti apa yang saya lakukan, tapi malam minggu tidak ada komen. Hanya paginya, Om pasti doakan saya pelayanan hari Minggu. Ya saudara, saya tidak peduli. Tujuan saya adalah kerajaan surga. Saya mendidik saudara untuk masuk surga. Bukan hanya supaya jiwa-jiwa makin banyak. Oleh sebab itu, saya dan saudara ini tidak bisa main-main. Kita harus sungguh-sungguh, saudara. Untuk mengikut Tuhan itu bukan sekedar menjadi orang Kristen. Kita salah dosa seperti apa, masih ada jalan keluar. Jangan kita sok menjadi hakim. Kalau melihat orang salah itu, wah itu beda dengan saya, beda dengan anak saya, beda dengan keluarga saya. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Musa saja tidak bisa memimpin Israel masuk negeri yang dijanjikan. Ya, karena Musa pernah salah, marah. Batu yang mestinya diangkat tapi dipukulkan pada batu. Tidak bisa masuk. Manusia daging tidak bisa masuk surga. Yesus walaupun firman menjadi manusia, tapi dia memiliki pakaian daging. Ya bersifat daging, ya lemah, ya lapar, ya ngantuk, ya dan lain sebagainya. Tetapi dia harus mati di salib. Untuk apa? Untuk dia hidup dalam roh. Ini penting saudara paham ini. Nah, enggak.
misak karepe mengiso melayani, iso main musik, iso WL, iso khotbah wis bangga. Itu benar, tetapi lihatlah hatimu. Lihatlah hatimu yang melihat saudara, yang melihat pikiran saudara-saudara sendiri. Aku tidak tahu apakah saudara sudah sesuai dengan firman. Ini yang tahu saudara. Jangan suka menghakimi orang lain. Yang seakan-akan orang lain selalu salah, tapi dirinya sendiri tidak tahu bahwa dia salah. Selumbar di mata orang lain dia tahu. Sepotong balok di mata sendiri tidak kelihatan. Hati-hati. Berikan kesempatan orang salah itu. Dia menghargai salibnya Tuhan. Berikan kesempatan untuk dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman. Sekarang kita kembali kepada kitab Nabi Yosua. Pasal pertama ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, jadi mendelegasikan Yosua. Yosua gambaran firman Allah. Ya, setelah kita menerima pertobatan oleh salib Kristus, kita harus memperhatikan firman Allah. Bangsa Israel harus mendengarkan firman Allah secara cermat. Mereka harus patuh, tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kata Yosua, semua hak Tuhan jangan kamu merampas. Emas dan perak itu miliknya Tuhan. Tapi Akhan coba menyembunyikan miliknya Tuhan, saudara. Itulah emas dan perak. Ketika menghadapi musuh negeri yang kecil saja, mereka dikalahkan. Hidup dalam dosa itu tidak ada kekuatan Tuhan, saudara. Hanya kekuatan sendiri. Bok kayak apa? Tek. Inilah manusia. Tidak ada kita bisa sombong ini, sombong itu. Rasanya saya hebat. Saya ingatkan jangan sombong. Kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, peperangan bangsa Israel kalah. Akhirnya Yosua bertanya sama Tuhan. Tuhan menunjukkan pakai undi dan akan dihukum serta hartanya dimusnahkan. Ini contoh konkret. Kita memang perlu berhati-hati. Setelah kita keluar dari Mesir, setelah kita bertobat dan menerima Yesus, perhatikan firman Tuhan. Jangan selalu dimanipulasi. Wah begini saja, wah tidak harus itu, tidak harus ini. Firman adalah satu-satunya pelita. Firman adalah satu-satunya terang. Kalau kita tidak dalam firman, tidak berbeda dengan orang dunia. Tidak ada bedanya. Ya, saya bergaul baik, bahkan sangat baik, tetapi saya punya pendirian. Ya, saya punya prinsip. Sampai keluar saya harus pakai masker. Tetap pakai masker. Walaupun mereka tidak ada yang pakai masker, saya pakai. Itu menunjukkan saya punya prinsip. Protokol kesehatan saya patuhi. Firman Allah saya patuhi. Kalau saudara sudah protokol kesehatan tidak patuhi, Allah ropopo. Nanti sama firman juga, Allah ropopo. Binasa. Itu pembelajaran bagi saya dan Sarah. Kalau yang lahir saja tidak patuh, apalagi yang rohani. Yang kelihatan saja tidak patuh, apalagi yang rohani. Bisa patuh? Tidak bisa. Kalau dengan polisi saja tidak takut, misalnya, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Tidak akan takut. Itulah sebabnya kita belajar. Supaya kita belajar, takut dengan yang kelihatan, hormat dengan yang kelihatan, supaya kita juga takut dan hormat dengan yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan tapi bersuara
yaitu Tuhan. Orang yang menghargai firman, berhasil hidupnya. Mereka bangsa Israel mendapat bagian semua negeri yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kembali lagi, kalau pemimpinnya mimpin mati, berbuat dosa lagi. Dia berteriak ditolong, ada pemimpin lagi, aman, damai sejahtera. Kalau pemimpinnya mati lagi, berbuat dosa lagi. Itu bangsa Israel bagaikan babi yang dimandikan kembali kepada pekubangan. Tidak bisa berlanjut. Saya dan saudara, saya merenungkan saudara hidup ini. Kalau berlanjut, mengalami kudus seperti itu, kayak apa indahnya. Kayak apa kalau antikris datang, saya disingkirkan. Semua harta benda yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Kalau kita hidup dalam kekudusan, tapi kalau saudara mau main-main, ya hak saudara, tapi saya mengajar dengan tegas. Kenapa Yesus harus mati? Dia berpakaian daging manusia, tapi dia akan membuktikan dia berpakaian daging manusia, tapi tidak hidup dalam daging, tidak tertarik, tidak terseret kepada dosa. Yesus sebagai manusia daging tetap kudus, tidak ada dosa sama sekali di dalam dirinya atau di dalam hidupnya. Kita akan melihat orang yang mencintai firman, hidupnya berhasil. Mazmur 119 ayat 105, ini yang sering kita baca, tapi kita baca ulang. 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Iya. Daud walaupun ada kesalahan, tapi dia lembut hatinya. Ditegur merendahkan diri. Tapi saudara belum tentu ditegur kok merendahkan diri. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau keras hati, tidak bisa. Prinsipnya saya sendiri. Prinsipnya aku sendiri. Tapi Daud ketika dia membunuh, bawahannya merebut istri bawahnya sangat keji. Saudara. Harus dihukum mati. Tetapi karena dia menyadari aku sudah berdosa kepada Tuhan, kepada manusia, tidak dihukum mati. Yang mati adalah anaknya. Anak menanggung akibat dari perbuatan orang tua. Ini sejarah. Tetapi Daud sangat menghormati firman Allah. Firman-Mu pelita terang bagi jalanku, suluh bagi kakiku. Orang yang menghargai firman, saudara, selalu apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan. Bukan menghargai firman, cuma mendengar firman. Melakukan perintah itu menghargai firman. Itu perjalanan sampai kepada tujuan. Tapi kita seringkali mungkin, ropopo. Sekali, dua kali, tiga kali ropopo. Nanti kalau sampai puncaknya, pasti akan menjerit. Seperti bangsa Israel, pasti akan menjerit. Karena apa? Terang itu dibutuhkan oleh semua manusia. Kegelapan itu sebenarnya ditolak oleh manusia. Tetapi kalau bicara dosa, semua manusia mencintai dosa. Semua manusia. Yang namanya mengikuti kehendak daging itu luar biasa. Saya bersyukur usia lanjut. Jadi perkara daging itu sudah katakanlah tidak tertarik lagi. Itu bersyukur, saya menyadari. Yang masih muda, saya menyadari. Tetapi jangan tidak beranjak. Tidaklah ada kerinduan, saya ingin diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Daud diselamatkan oleh Tuhan. Karena Yesus datang sebagai terang dunia. Tapi manusia menyukai kegelapan. Orang Kristen masih mencintai dosa. Orang Kristen masih mencintai dosa. Pendeta masih mencintai dosa. Apakah bisa masuk surga?
Tidak bisa. Ya, karena hanya hidup di dalam terang yang bisa masuk surga. Kita baca Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Paling gampang berbuat jahat. Paling sulit berbuat benar. Ini paling sulit. Ya saudara, sangat sulit berbuat benar. Karena benar itu dari Tuhan. Tapi jahat itu dari iblis. Paling gampang berbuat jahat. Mudah marah, mudah sakit hati, mudah ini, itu, dan lain sebagainya. Semua manusia. Tetapi Yesus sebagai terang menyadarkan saya dan saudara untuk tidak bertahan di dalam kegelapan, tidak bertahan di dalam kejahatan. Tirai itu sudah dibuka. Kita harus langsung bergaul dengan Tuhan setiap saat, setiap membutuhkan siang atau malam. Yesus, tolonglah saya, ditolong. Persoalan apa? Masalah apa? Yesus, tolong saya, ditolong. Saya foto kuburan itu saya kirimkan pada anak-anak saya. Dia mengatakan bukan kuburan, seperti tempat wisata. Itu perbuatan kita. Semua kagum. Semua kagum dengan perbuatan baik. Kita wujudkan, saudara. Jangan kita tidak ada perbuatan baik untuk dunia. Hanya pelita ditutup dengan gantang. Egois. Hanya keperluannya sendiri. Jangan. Maka hati-hati. Kalau saudara sudah tidak suka korban, merampas haknya Tuhan, hati-hati, saya peringatkan. Itu adalah pengajaran Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa sungguh-sungguh pada Tuhan. Tidak terikat dengan persoalan-persoalan dunia. Karena apa? Tadi saya katakan, Yesus mati. Yang robek adalah pintu tirai. Berarti saya dan saudara dengan Tuhan sudah ada hubungan akrab. Setiap saat tidak menunggu Harun imam besar, tidak harus menunggu memperdamaikan dirinya sendiri dengan tanda darah dan memperdamaikan umatnya. Kita sudah bisa langsung datang kepada Tuhan untuk berdamai dengan Tuhan, untuk menyatakan bahwa aku salah Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku sudah salah. Aku ingin baik, itu yang menjadi doa saya selama ini, saudara. Aku terikat dengan kesalahan, kekeliruan, tetapi aku tidak mau tetap terikat itu. Teriak tolong Tuhan. Sampai, saudara. Karena aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Kebahagiaan yang saya rasakan luar biasa. Yang dari Tuhan. Aku usiaku lanjut ini ingin berikan teladan kepada jemaat. Dalam segala hal, sampai perbuatan baik, tidaklah kejahatan sekalipun dibalas dengan kebaikan. Mari pemain musik tampil ke depan, kita akan menyanyikan salib kasar, itu yang mengubahku. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku memuji Tuhan selamanya. Luar biasa. Pertama menghargai salib, kedua menghargai pengajaran firman. Tanpa itu tidak bisa, saudara. Salib kasar Pertama-tama bertobat, mengubahkan
meneruskan, mau menghargai pengajaran firman. Hidup yang telah gagal. Kalau saudara tidak bertobat, menderita, tidak menghargai korban Kristus, tidak mungkin bisa menghargai firman. memuji Haleluya. Tuhan selamanya. Itu bukan pekerjaan gampang, itu pekerjaan Allah, saudara. Itulah sebabnya dia harus mati di atas kayu salib untuk firman-Nya dihormati oleh umat manusia. Kita bangkit diri. Salib kasar itu yang mengubahkan. Haleluya. Haleluya. Hidup yang Ayo, telah gagal kalau saudara masih meremehkan firman, menderita, perhatikan, mungkin saudara tidak bertobat. ku memuji Tuhan. Oh, haleluya. Selamanya. Itu adalah hak saudara. Tetapi saya peringatkan, saudara tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara akan menanggung akibatnya. Haleluya. Salib kasar itu yang mengubahkan, diubah hidup ini, saudara. Oh, aku merinding, saudara. Rasanya kalau aku dipanggil Tuhan sekarang, aku masuk surga, saudara. Aku yakin. Haleluya. Sekali lagi jangan main-main dengan firman Allah, saudara. Haleluya. Haleluya. Karena ku telah diubahkan. Sekali lagi nyanyi ini, nanti saudara Handoko tampil ke depan dalam doa. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Ku mau memuji Tuhan, ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kebenaran-Mu terpampang jelas di hadapan kami siang hari ini, Tuhan. Bagaikan cermin yang bisa membuat kami melihat diri kami apa adanya, seutuhnya. Menunjukkan, menampakkan kepada kami betapa hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Hidup setiap kami, siapapun, apapun, begitu berharga di mata Tuhan. Hingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Berikan kami pemahaman, pengertian yang sungguh sampai ke dalam dasar sanubari kami memahami dan mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi kami. Siapapun kami, apapun keberadaan kami,
Bahkan jikalau hari-hari ini kami ada dalam posisi seakan-akan kami gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam ekonomi, gagal di dalam banyak hal. Itu belumlah kegagalan yang sesungguhnya. Kegagalan yang sesungguhnya adalah jikalau kami tidak bisa lagi memandang salib sebagai satu-satunya sarana yang menyelamatkan hidup kami. Sebab ada dua tempat penyeberangan yang dihadapkan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir. Firaun yang tidak pernah tinggal diam, tidak pernah membiarkan bangsa Israel ini bisa keluar dengan leluasa. Dia menggunakan segala macam cara untuk membawa umat Israel itu kembali kepada dunia yang lama. Iblis yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membawa kami kembali kepada dosa yang lama, kelemahan kami yang lama. Tetapi kami melihat penuntunan Tuhan tidak pernah berhenti hanya pada perkara-perkara jasmani. Kami melihat penuntunan Tuhan terhadap bangsa yang dikasihinya, terus membawa mereka, membawa kami sampai kepada perjalanan yang kadang-kadang sulit dan berat, bahkan perjalanan yang mustahil, menghadapi sungai Yordan, menghadapi pengaruh dunia yang sedemikian dahsyat dan hebat. Bahkan hari-hari ini terjadi satu perkara yang luar biasa, terjadi satu wabah yang menakutkan bagi setiap orang. Seakan-akan tidak bisa diseberangi Tuhan sungai itu. Seakan-akan tidak bisa kami lewati semua masalah dan persoalan kami. Tetapi Engkau sediakan dirimu sendiri Tuhan, sebagai pribadi yang rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kami. Dibutuhkan satu ketaatan dan kerendahan hati yang total. Belajar untuk menteladani pribadi Tuhan yang mempersembahkan dirinya secara total, menjadi persembahan yang sempurna, persembahan yang utuh, yang tidak bercacat dan tidak bercela, menjadi standar untuk kami orang-orang percaya ini sungguh-sungguh menyerahkan hidup ini, rela dididik, dipimpin dan merendahkan diri seperti Engkau. Sebab hanya dengan itu satu-satunya jalan untuk kami bisa terus memiliki satu pandangan yang benar akan keselamatan. Sebab jikalau kami kehilangan pandangan tentang keselamatan, maka hilanglah segala harapan kami Tuhan. Hancurlah kehidupan kami. Kalaupun mungkin kami gagal dalam rumah tangga, dalam ekonomi, itu bukanlah kegagalan yang sesungguhnya. Tetapi jikalau kami gagal memandang keselamatan sebagai perkara yang terutama dalam hidup kami, itu baru gagal yang sesungguhnya. Sebab yang tersedia di hadapan kami hanyalah kebinasaan yang kekal. Padahal Engkau sediakan bagi kami kebahagiaan, damai sejahtera yang kekal. Bagi bangsa Israel pada saat itu mereka dijanjikan perkara-perkara yang jasmani. Mereka dijanjikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di zaman kami sekarang, di zaman Tuhan Yesus, kami dipimpin, dituntun bukan hanya kepada perkara-perkara jasmani, tetapi pandangan mata kami harus kepada yang kekal, keselamatan yang kekal, damai sejahtera yang kekal. Kesucian, kekudusan menjadi satu standar untuk kehidupan kami boleh mencapai kepada janji Tuhan. Terima kasih buat berkat firman yang luar biasa yang sudah Engkau bentangkan di hadapan kami. Biar jangan ada satupun di antara kami terbersit untuk menolaknya Tuhan. Tetapi kami mau belajar untuk menerima seutuhnya didikan Tuhan. Meskipun sulit dan sakit, tetapi kami percaya inilah satu-satunya yang Allah jalan, yang Allah sediakan. Dan kami harus rela untuk menjalaninya. Terima kasih buat siang hari ini, buat kesempatan ibadah kami, buat firman yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Beri kami hati yang mau direndahkan, dididik dan dituntun menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan.
Ya, kita harus mengerti, harus paham. Saudara. Kalau tidak paham, kita mudah terserobet singa yang mengaum-ngaum supaya kita berkarakter daging dan bertahan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh darah-Mu, layakkan kami semua makan dan minum. Ini adalah persekutuan kami dengan kematian dan kebangkitan Tuhan untuk mencapai kepada gereja yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salib kasar itu yang mengubahkan. Lewat salib, Hidup yang baru lewat firman gagal dan yang perlu dihormati. Perlu dihargai pengajaran firman. Kalau kita sudah mulai meremehkan firman, seperti perjalanan Israel mati di pagut ular. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo belajar. Saya terus akan belajar. Lewat pergumulan doa, perobekan daging, saya mengerti bagaimana kebaikan kebenaran Tuhan yang luar biasa itu. Maka saya pertahankan doa tengah malam, saya pertahankan. Saya sudah diberi roh yang melawan ngantuk, tidak ngantuk, saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kan? Karena ku telah diubahkannya. Kalau saudara merasa ditegur oleh firman, ayo cepat berubah. Jangan bertahan, itu kemurahan Tuhan. Tapi kalau selalu mengeraskan hati seperti bangsa Israel, akhirnya tanah janji yang sudah diterima direbut kembali. Artinya kalau kita meremehkan firman Allah, kita kembali kepada karakter dunia, saudara. Haleluya. Kita angkat tubuhnya, dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikannya. Terima kasih untuk didikan pengajarannya. Supaya saat-saat kami yang perlu kami hormati. Jika kami sudah bertobat oleh karena salib, oleh karena korban Kristus, kami sangat menghormati didikan firman. Kalau kami menyimpang menanggung akibat. Tapi kalau kami taat, upah tersedia bagi kami. Berkati semua kami hadir, bahkan yang ibadah di rumah semuanya, Engkau berkati.
Mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai, melindungi, menjaga saudara, sekarang, besok, akan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua kita katakan, amin.